Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Verza ini sekarang sudah berusia setahun 2 bulan. Kilometernya sudah hampir 23.000. Kalau dirata-ratain ya hampir 2.000 per bulan. Kalau di konten sebelumnya saya lebih mengulas kelebihan dan kekurangan si Verza. Kalau sekarang saya lebih mengulas dari sisi pengalaman baik itu berkendara, penggunaan bahan bakar, kenyamanannya dan selainnya gitu ya. Yang pertama dari sisi pemakaian bahan bakar. Pada awalnya Verza saya ini selalu pakai Pertamax. Lalu karena penyesuaian budget, akhirnya saya pindah ke Pertalite. Toh Verza ini kan secara spesifikasi mesin kompresinya rendah. Kalau lihat dari spesifikasi mesinnya, harusnya dia kalaupun ada premium masih bisa pakai premium. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau pakai Pertalite, kalau sudah 2 atau 3 kali siklus pengisian ulang Pertalite, jadi kan saya ini kalau ngisi bensin biasanya nunggu sudah trip 1 atau udah berkedip baru isi sampai full atau minimal 100.000. Kalau pakai Pertalite itu lama-lama ngebrebet tiap awal nyalain, bukan cuma pagi. Misalkan habis disimpan 2 jam dinyalain berebet lagi. Nah, dulu tuh kenapa masalahnya nggak tahu ya. Akhirnya saya iseng aja, setelah bensinnya udah hampir habis langsung isi Pertamax, sembuh masalahnya. Ya, teman-teman yang pengalaman di bidang otomotif boleh komen ya. Saya juga masih bingung kenapa. Padahal secara spesifikasi harusnya Verza ini masuk gitu pakai Pertalite. Selain itu, kalau pakai Pertalite, respon gasnya jadi kurang spontan. Jadi kalau pakai Pertamax itu spontan sekali respon gasnya. Cuma kalau pakai Pertamax, saya susah untuk mendapatkan angka 1:50. Susah sekali. Mentok-mentoknya itu 149, 149, gitu. Kadang-kadang 148. Ya memang saya metodenya tidak full to full ya. Jadi kalau full to full itu teman-teman isi full tank sampai benar-benar full tank, lalu teman-teman tripnya dinolkan di sini ya. Nah, ini saya biasanya pakai trip B untuk kontrol bahan bakar. Ini dipencet lama, nanti lama-lama dia jadi 0. Kalau yang trip A saya biasa pakai kontrol buat oli. Nah, ini udah 1400 aja, 600 km lagi harus ganti oli. Setelah itu dibiarkan dipakai sampai beberapa kilometer, anggaplah sampai tripnya tinggal 1 gitu ya. Lalu kita mampir lagi ke SPBU, diisi sampai full tank lagi, lalu dicatat berapa liter. Nah, cara ngitungnya, jumlah kilometer yang di trip B per berapa liter bensin yang dibayar. Dapatlah nanti misalkan 50 km per liter gitu. Nah, setelah saya coba-coba, itu kalau pakai Pertamax susah untuk dapat 1:50. Kalau Pertalite itu sering 1:51, 1:52 gitu. Jadi untuk motor saya ini pakai Pertalite lebih hemat, lebih irit. Tapi untuk performanya saya lebih menyukai si Pertamax. Terlepas dari sekarang lagi ada isu apa ya, saya nggak tahu, belum ngalamin gitu ya, belum ngalamin motornya aneh-aneh. Sampai saat ini sih saya lebih senang pakai Pertamax. Pernah nyoba juga pakai brand Exxon Mobil, entah sugesti atau apa, kalau itu malah lebih di atasnya lagi ya, lebih di atas Pertamax lagi. Jadi
kondisi motor sangat panas pakai akson mobil itu tetap halus. Biasanya kan motor ini khasnya kalau udah panas rada-rada ngeletrek gitu ya, tapi kalau udah pakai akson mobil itu jauh lebih halus. Ya nggak tahu lah itu sugesti karena lebih mahal atau gimana, tapi ternyata bukan saya aja yang ngerasainnya. Saya tanya ke temen juga gitu. Dengan kapasitas tangkinya yang nyampe 12 liter, ya alhamdulillah. Biasanya saya ngisi bensin itu ya jarang. Sebulan itu paling 4 kali, itu tuh udah dipakai bolak-balik pulang kampung hampir tiap minggu sejauh 150 km. Atau kalau bolak-balik di total jadi 300 km ya pulang kampung aja tiap minggu. Belum lagi berangkat kerja, satu kali jalan sekitar mungkin ya 15 km mungkin ya. Karena sebelumnya kan saya pakai Honda Beat punya istri, jadi kerasa banget pas pakai ini. Jarang mampir ke pom bensin, paling saya isi pas udah trip 1 isi 100.000. Kalau awal-awal sih suka ngisi full tank, cuma nggak enak kalau isi full tank itu, apalagi pertalite di belakang banyak yang nunggu gitu kan. Seperti MPX, terus pernah juga pindah ke SPX karena katanya lebih bagus gitu ya. Cuma emang saya rasain pakai SPX lebih ringan ketarikannya. Seiring berjalannya waktu, saya nyoba oli aftermarket, yaitu pakai sel biru. Dan sampai sekarang kalau oli saya selalu pakai sel biru. Jadi entah karena saya pindah dari SPX ke sel biru, jadi motornya kayak ketergantungan sel biru gitu ya. Soalnya setelah saya nyoba sel biru lalu balik ke SPX, itu gampang banget ngeletreknya ini motor. Nanjak dikit ngeletrek, beban berat bawa boncengan, nanjak ngeletrek. Ya akhirnya sampai sekarang saya pakai sel biru terus karena dari performanya kerasa banget gitu. Buat dipakai jarak jauh, kondisi panas-panas juga tetap ngisi tenaganya. Untuk penggantian olinya saya kontrol di trip A tadi ya. Jadi memang saya atur, kadang suka lupa kalau diapalin atau diketik. Jadi ini trip B untuk iseng-iseng kontrol bahan bakar. Kalau trip A untuk kontrol oli. Biasanya saya ganti oli tiap 2000-an kilometer. Yang terasa banget ya itu abis saya pakai sel biru, pindah lagi ke SPX. Nah, ngeletrek tuh. Pas balik ke sel biru jadi kerasa lagi makin enak gitu. Akhirnya ya udahlah, saya pakai sel biru aja seterusnya di bengkel langganan. Di bengkel langganan yang dia kalau ganti oli nggak buka dari bawah tapi nyedot dari sini aja, pakai kayak mesin vakum gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, suspensi. Jadi setting suspensi awal Verza ini, setting awalnya di posisi 2. Ini posisi pertama paling paling dalam atau paling longgar gitu ya. Ini kedua, ini bawaan pabriknya begini. Nah, singkat cerita, saya pas awal bawaan pabrik itu kok nggak nyaman gitu ya. Kayak kaku banget, keras banget. Akhirnya saya ubahlah ke posisi 1. Tapi ternyata yang saya alami cuma bertahan kurang lebih 8 bulanan. Jadi setelah 8 bulanan malah kayak ngampul-ngampul gitu loh. Sama kalau dibonceng berdua kayak mentok, malah jadi sakit kalau dibonceng gitu. Saya pernah alami waktu pakai Matic, belilah shock breaker aftermarket. Settingnya itu bisa disetting dari yang terempuk sampai yang terkeras. Nah, pas di setting yang terempuk itu malah ngampul-ngampul, mentok-mentok, malah sakit ke badan. Akhirnya cocoknya malah di setting yang terkeras. Mungkin ya itu shock breaker cocoknya untuk anak-anak sekolahan, SMP, SMA yang badannya masih kecil-kecil gitu ya. Kalau saya yang mau berat badannya hampir kepala 8,
Mungkin kurang cocok, cocoknya ya ini yang berat-berat, yang beban berat sekalian gitu. Dan alhamdulillah sekarang pakai setting yang nomor 2 ini udah nyaman. Ada jalan yang jelek-jelek tapi asal nggak berlubang banget, terabas aja gitu. Enaknya pakai Verza itu gitu. Orang-orang pada minggir ke kiri gitu ya, menghindari jalan yang jelek. Lah ini terabas aja. Kalau untuk suspensi depan sih nggak ada setting apa-apa ya. Ya ngomong-ngomong pemirsa, maafin nih, aduh kotor sekali motornya. Tapi kalau atasnya sih masih kinclong. Yang keempat tentang perawatan rantai atau setting rantai. Nah, awal-awal punya Verza ini belum sebulan rantainya udah kendor. Dan yang nyebelinya itu ketika rantainya kendor dia suka cetak-cetak gitu, meskipun nggak sering ya. Jadi kayak apa ya, kayak rantai mau putus apa mau lepas gitu ya. Jadi akhirnya belum juga waktunya ganti oli, saya mampir untuk kencengin rantai. Ya beberapa kali saya ngencengin sendiri tergantung kondisi lah. Kalau lagi lagi nggak capek ya saya kencengin sendiri. Kalau lagi hoream ya udah saya ke bengkel aja, cukup buat ngencengin rantai aja, atau kalau sekalian ganti oli biasanya. Untuk rawatannya saya biasa minimal seminggu 2 kali saya kasih chain loop. Untuk merek chain loopnya saya sih nggak fanatik ya, apa yang ada di bengkel itu yang dibeli, karena males mikir, ya udahlah apa yang ada di bengkel aja. Sama kalau sebelum saya perjalanan jauh pulang kampung, itu saya kasih chain loop dulu. Ini kondisinya berarti udah setahun lebih pemakaian. Sepertinya sih masih oke, belum manclis. Kan katanya kalau gear rantai udah harus diganti itu kalau udah tajam-tajam. Ya teman-teman yang bisa ngasih info kondisi ini bagus enggak, tolong komen ya. Kalau sekarang paling sekitar 3 mingguan sekali, bahkan sebulan lebih baru saya setting rantai gitu ya. Kalau info di grup katanya ganti aja merek seperti SSS atau TK Racing, cuma nantilah, selama masih good condition saya biarin dulu aja. Lebih baik saya alihkan buat keperluan yang lain dulu. Salah satu cirinya kalau dia udah butuh pelumas ya berisiknya itu emang kerasa banget, udah mau nyaingin Honda Tiger gitu berisiknya. Tapi kalau sesudah dikasih chain loop, berisiknya nggak hilang sih, berkurang, tapi nggak terlalu pengaruh ke performa, nggak terlalu risih juga. Ya udah saya biarin aja, yang penting saya usahakan rutin dikasih chain loop. Yang kelima, penggunaan rem. Tentu saya di sini nggak ngebahas kelebihan kekurangan rem ya, maksudnya selama saya pakai motor ini bisa dibilang jarang ngerem yang kenceng-kenceng, paling nginjek dikit lah, nggak pernah pakai tenaga juga. Kenapa seperti itu? Karena nafasnya si Verza ini pendek-pendek. Gigi 5-nya mungkin setara gigi 4-nya si Vixen. Makanya kalau misalkan lagi pakai Verza, lagi jalan nih di 80 km per jam, lepas gas dikit aja langsung turun ke 70, langsung cepet ke 60 tanpa direm. Jadi engine brake-nya langsung main gitu si Verza itu. Makanya saya bisa dibilang jarang banget yang namanya ngerem kenceng-kenceng gitu. Ya kecuali kalau lagi terpaksa ada motor dadakan masuk, ada mobil ngedadak motong, ya sesekali saya nginjek rem kenceng. Biasanya kalau saya ngerem ya combine, rem kaki sama rem tangan di combine. Makanya pas nyoba pakai motor yang katanya ada CBS ya, kombi brake system, malah nggak enak gitu. Lebih enak main feeling masing-masing.
Nah, kenapa ini saya bahas? Jadi saya amati beberapa user motor kopling itu lebih seneng ketika ngerem malah koplingnya ditarik. Akhirnya motor kan ngegelosor tuh, dan beban beratnya di rem. Kalau saya baca artikel-artikel itu justru harusnya ngerem tuh jangan langsung full ditarik gitu. Langsung aja rem sambil perlahan di rem, perlahan diturunkan giginya. Jadi dimainkan engine brake-nya. Ini case untuk yang ngerem standar ya, bukan yang ngerem darurat. Kalau udah darurat lah udah beda cerita, saya juga bingung ngejelasinnya. Tapi kalau pemakaian rem standar, kita udah antisipasi nih mau ngerem, ya bisa dimainkan engine brake, turunkan gigi. Biasanya saya seperti itu. Jadi ngerem tuh dikit-dikit banget gitu. Makanya ini antara kampas koplingnya yang tebel atau emang saya yang jarang ngerem kenceng-kenceng. Jadi sampai sekarang ngeremnya masih enak, udah 20.000 km. Yang belakang juga ngeremnya masih enak. Sementara saya pas pakai Matic Honda Beat itu termasuk cepet lah, kadang belum setahun harus sudah ganti kampas rem belakang. Apalagi kampas rem yang depan Matic itu sepengalaman saya malah cepet banget ya habisnya. Selama setahun 2 bulan ini untuk masalah rem belum diapa-apain sama sekali, belum diganti, belum perawatan. Dan saya cek juga kampas remnya masih tebal. Yang keenam, tentang tingkat kenyamanan. Jujur ini motor sangat nyaman untuk dipakai terus menerus. Makanya motor ini ditemui banyak dipakai oleh sales, debt collector yang memang kebutuhannya keliling kemanapun, sejauh berapa kilometer pun, memang ini motor nggak ada capeknya dan nyaman. Juga bensinnya irit, tangkinya juga gede. Tapi ya maaf, kalau untuk perjalanan jarak jauh yang jalurnya kayak pantura, banyak lurusan, ini kurang nyaman lah. Kenapa kurang nyaman? Karena ya seperti yang saya sebutkan, gigi 5-nya ini kayak gigi 4-nya Fiction kalau menurut saya. Jadi kalau untuk jalan santai ya oke aja, tapi kalau udah lewat panturan gitu, kalau terlalu santai gimana ya, kalau saya sih kurang nyaman kalau di pantura terlalu santai. Tapi kalau untuk perjalanan yang nanjak-nanjak gunung, bolak-belok ke Bandung misalkan, ke Tasik, ya ini top. Didukung dengan suspensi depannya yang jarak mainnya tuh tinggi. Dari sepanjang ini dia main sampai dari bawah sampai sini. Kebetulan ini lagi agak bersih ya. Kalau lagi kotor banget itu kelihatan jarak mainnya segini. Dan ini yang bikin nyaman kita sebagai pengguna. Untuk yang belakangnya memang dia rada-rada stiff, tapi cukup meredam segala goncangan. Ya bukan berarti kena lubang gede enak, nggak juga. Tapi saya pernah nggak sengaja kena lubang lumayan kenceng, ya nggak sampai bikin ulu hati sakit lah. Beda. Mereka-mereka yang bertahan dengan motor-motor seperti ini, apapun brandnya, itu udah ngalamin perjalanan jauh dan nyaman gitu. Sehingga ada NMAX, ada PCX yang baru-baru yang katanya lebih nyaman segala macam, tetap aja yang dipilihnya motor-motor kayak begini. Perza, CB 150R, atau yang lebih nyaman lagi CB 150X. Saya sih pengen ngasih saran ke Honda, tapi ini mah saya dari orang awam. Kalau saja ini dikasih gigi 6, aduh saya pengen langsung ini tuker aja lah. Malah pengennya ini saya modif sampai gigi 6, cuma sayang lah. Dan ini juga berstone nyicil. Tapi ya tetap sebagus-bagusnya produk ada aja gitu ya kurangnya. Ini jok awalnya empuk banget. Kalau ini masih empuk, ya mungkin jarang dipakai juga.
karena seringnya ya sendirian aja. Kalau udah di rumah bareng anak pakai motor istri gitu ya. Nah ini makin kesini makin keras, apalagi di sini. Emang kalau saya lihat beberapa user Verza itu di sini ditambal busa. Nah ini saya belum sempet. Asli ini yang bikin sekarang kesel. Karena kalau udah dipakai 1 jam lebih kerasa banget panas di sini. Beda banget dengan brand sebelah gitu ya. Kalau kayak Yamaha, Suzuki itu desain jok buat pengemudi itu empuk, dibikin seempuk mungkin. Cuma kalau Honda kayaknya udah ciri khas, kecuali Supra X kali ya. Dari tampangnya Supra X yang baru juga masih tebel-tebel gitu joknya, empuk kayaknya. Yang ke yang ketujuh tentang kekuatan dan ketangguhan si Verza ini. Ini Verza baru dipakai sekitar saat itu April ya. Berarti 3 bulan pemakaian. Udah mengalami musibah. Jadi di suatu gang tubrukan lah sama motor bebek. Dan waktu itu masalahnya langsung di sini bengkok. Bengkok parah seperti di foto ya. Dan setang ini juga bengkok. Nah, ini ada bekas catnya yang kelupas karena di proses tekuk-tekuk gitu ya. Ini stangnya belum saya ganti, masih stang yang awal bengkok, terus ditekuk di bengkel las. Saat kejadian banyak yang bilang, wah ini bahaya harus turun mesin, karena yang bengkok itu asnya, as yang di sini bengkoknya parah. Orang-orang banyak bilang ini harus turun mesin buat dilurusin gitu. Mungkin bisa pakai dipanasin terus dilurusin, tapi takutnya di dalamnya berantakan. Karena saya juga udah pusing harus kemana, akhirnya saya bawa pulang dulu aja, lalu mampirlah ke bengkel las terdekat yang konon katanya udah biasa nanganin kendaraan juga, mau motor, mobil, termasuk yang lainnya. Dan akhirnya alhamdulillah ini berhasil diluruskan tanpa api. Jadi langsung aja pakai tongkat ditarik pelan-pelan sampai lurus, lalu dipasang lagi injakan persneling juga kan tadinya bengkok, dilurusin lagi. Dan alhamdulillah ini nggak ada gejala apa-apa gitu. Udah kebengkokin, aku kirain di dalamnya bakal rusak atau bakal oblak. Biasa aja, halus-halus aja. Saya nggak tahu kalau kejadiannya sama motor yang lain ya, kalau sampai asnya bengkok kayak gitu. Dulu banget waktu sekolah pernah persneling bengkok, tapi cuma ininya aja, injakan kakinya aja, nggak sampai asnya. Ya terbuktilah sebetapa tangguhnya Verza gitu ya. Saya cerita kayak gini sebenarnya masalah nih nanti kalau dijual kena jejak digital, nggak mau dibeli mahal. Yang lucu tuh cerita ini stang. Jadi kondisi stang ini kalau teman-teman perhatiin berbeda dengan kondisi stang ori. Kalau ori dia kalau nggak salah dia agak naik ke atas gitu ya posisinya. Jadi setelah diluruskan malah saya pengen yang udah bener itu dibengkokkan lagi biar seperti yang ini, yang bengkok kan yang ini, yang bengkok parah. Yang ini sebenarnya posisinya udah oke. Nah waktu itu ini diarahkan biar sama kayak ini. Cuma setelah saya pakai, oh ternyata ini terlalu rendah gitu. Tapi enak dipegangnya, lebih rileks gitu. Akhirnya saya datang ke tukang las, tolong ini disamain kayak ini karena lebih enak, lebih rileks. Ya akhirnya sampai sekarang betah. Cuma ini nih teledor, aduh harusnya saya cat dulu nih, takutnya makin parah karatnya. Nah karena peristiwa tubrukan tersebut ya
Ada sih lecet-lecet dikit kayak ini, ada lecet-lecet. Dan ajaibnya nggak ada yang retak gitu. Karena emang saat itu posisi step belakang kebuka gini ya, semua step kebuka. Nah tapi ini nih karetnya udah ada yang lepas, belum saya ganti karena waktu itu ke dealer malah stoknya jarang. Terus mau beli ke bengkel biasa, nanti aja lah, ini juga masih oke kok, nanti aja kalau mau dijual. Tapi salah satu masalahnya di sini, jadi si ban kayak rada bengkok ke kanan dikit. Itu saya pernah bawa ke tukang las, beliau nyaranin ke bengkel dulu aja. Cuma setelah saya pakai berkali-kali, nggak ada pengaruh, udahlah biarin. Nanya ke grup juga dibilang semua Verza umumnya begitu katanya, ada bengkok-bengkoknya. Tapi seingat saya awal-awal tuh nggak sebengkok itu posisi bannya. Cuma ya sudahlah, karena kan kalau harus benar-benar dicek detail harus dilepas, dilihat busingnya, lama lagi. Udahlah nanti aja, kalau emang harus ada servis besar ya sekalian gitu. Peristiwa tubrukan itu sekitar bulan April, sekarang udah Maret, berarti udah hampir setahun. Dan alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa di sini, di mesin. Saya tadinya udah takut, wah ini motor baru 3 bulan tubrukan, nah ini nyicilnya gimana nanti gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata masalahnya tidak seberat itu. Ya waktu itu cukup modal dikit aja lah ke tukang las, tidak sampai bongkar motor. Oh iya, yang terakhir penggunaan lampu. Jadi kan awalnya saya pakai lampu bawaan dealer seperti ini ya, kalau nggak salah mereknya Stanley. Nah cuma setelah 11 bulan ini lampunya putus, lampu yang bawahnya. Ya wajar karena lampu bawah itu kan nyala terus, mungkin ya ada masanya kalau bohlam itu. Akhirnya saya mikir pakai apa gitu ya yang lebih awet. Coba aja saya ke bengkel, ditawarkan lah LED yang model LED 6 titik. Nah cuma yang unik dari LED 6 titik ini, umumnya kan bagian atas itu untuk ke bawah, bagian bawah untuk ke atas, biasanya seperti itu bohlam itu. Tapi kalau LED yang 6 titik ini malah kebalik, kalau ditempatkan kayak tadi akhirnya jadi buyar lampunya. Akhirnya cobalah sama si A bengkel dibalik posisinya, makanya sekarang itu nyalanya yang bawah untuk ke bawah, yang atas untuk ke atas gitu. Cuma memang sorot lampunya sih belum sebagus lampu LED yang Orion entah di NMAX, entah di motor-motor yang lampu udah OEM LED gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya pengen bahas khusus untuk lampu LED ini, karena ini masih ada PR. Jadi jaraknya tuh harus diatur. Setelah saya coba, semakin si lampunya ke depan itu semakin fokus. Nah cuma dia mentok si kalengnya itu, si adaptornya. Nah saya belum ada waktu buat bongkar-bongkar adaptornya. Saya pakai lampu LED ini alhamdulillah ya cukup puas. Tujuan saya pakai LED sih sebenarnya buat awet aja, karena kalau bohlam itu apalagi beli aftermarket 3 bulan putus gitu ya. Kalau yang ori nggak tahu beli orinya di mana, rada susah juga kan. Ori ini yang Stanley tadi nyampe 100 ribuan, lumayan. Ya oke, sampai sini dulu bincang-bincang tentang pemakaian Verza selama 1 tahun 2 bulan ini. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan topik lainnya ya, baik itu motor Verza, si mobil tua saya yang masih belum kesampaian itu. Saya pengen review motor istri saya,
Kenapa saya pengen review? Karena saya pakai motor itu cukup lama. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Jadi konten saya bervariasi gitu ya, nggak Perza lagi, MR lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.